Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara kalau notice yang hadir di tempat ini bagian belakang agak di blok ya. Itu 4 baris di belakang di blok. Itu Pendeta Ivan bilang kayaknya lebih baik kalau kita lebih bisa mengumpul begitu ya. Ada seorang rekan yang bilang kalau saya lebih pengen tidur di kebaktian saya pilih barisan belakang. Karena bisa nggak fokus, bisa tidur enak-enak gitu ya. Tapi kalau di depan lebih susah ya, karena langsung. Nah kita di sini lebih mengumpul bareng-bareng dan kelihatannya yang dulunya renggang-renggang, sekarang di kiri kanan ada orang, depan belakang ada orang. Mari kita bangkit berdiri, kita saling menyapa, kita sambil nyanyikan haleluya puji Tuhan ya. Kita sapa kiri kanan, depan belakang kita, haleluya puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau membiarkan kami boleh masuk di dalam persekutuan sesama umat Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh sekali lagi mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Mu ya Bapak. Kami juga bersyukur di dalam kami yang terus-menerus masih bergumul di dalam dosa, masih bergumul di dalam dunia, masih bergumul di dalam panggilan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Mu untuk memberikan kejelasan, boleh memberikan pengharapan, boleh memberikan damai sekali lagi di dalam hati kami. Tuhan pimpin setiap dari kami dan Tuhan sertai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara sadar di Reform orang bilang dingin ya. Memang AC-nya dingin. Tapi waktu kita salam-salaman saudara bisa lihat senyuman 1-2 di sekitar kita. Saya pernah ketemu satu orang yang dari luar kelihatannya galak banget. Tapi waktu salaman dia si ibu ini senyum, ternyata senyumnya manis. Jadi kita usahakan untuk kita bisa saling menyambut dan maka dari itu kita ada coffee time setelah ini. Saudara kalau tidak sedang ada kegiatan yang lain, mari pakai kesempatan ini untuk boleh kita saling mengenal satu sama lain. Dan juga kita ada 2 pengumuman yang mungkin lebih pengen ditekankan, yaitu tadi coffee table setelah ini saudara bisa pakai itu untuk ya sekedar kenal-kenalan dengan teman-teman yang lain ya, dengan jemaat yang lain. Lalu juga kita ada yang namanya persekutuan wilayah gitu. Persekutuan wilayah di pusat ini nanti akan terbagi dalam tiga tempat ya. Ada yang di pusat, ada yang di Sunter, dan juga ada yang di Tomang. Dan 3 ini kan orang suka bilang ya, Gary terlalu besar, gimana bisa kenal orang? Nah ini wadahnya, ini wadah yang gereja coba pikirkan supaya kita bisa lebih kenal orang-orang itu secara lebih personal di dalam konteks yang lebih ini ya, lebih family ya, lebih ini di dalam rumah penatua, rumah jemaat, jadi lebih bisa santai gitu. Kalau di dalam ibadah saudara lebih pasif mendengarkan karena satu arah daripada mimbar. Tetapi di dalam persekutuan wilayah seperti ini lebih ada sharing, lebih bisa mengenal orang. Jadi saudara tanggal 5 April jam 7 saudara bisa pilih mana yang lebih dekat dari rumah saudara. Baik itu di Kemayoran di sini, yang Kemayoran dekat banget dari gereja bisa jalan berapa ratus meter, atau di Sunter atau di Tomang. Ya, saudara bisa daftar terlebih dahulu. Jadi yang membuka rumahnya bisa kira-kira tahu ya nanti berapa jumlah yang akan datang gitu. Saudara bisa daftar dulu. Lalu satu lagi adalah ada speak tentang manusia, boleh ditampilkan ininya ya. Manusia yang ketiga, speak manusia ketiga yang kali ini bertemakan racun dosa dalam kebudayaan dan masyarakat. Ini racun yang lebih mematikan dari racun Shopee, saudara. Jadi jangan lupa datang karena Shopee belum tentu semua orang kena ya racun Shopee. Tapi kalau ini semua orang kena.
Jadi datang dan ajak teman-teman yang lain tanggal 13 Mei hari Sabtu jam 8. Saudara, setelah kebaktian ada meja pendaftaran untuk membeli tiket. Nanti ada rekan-rekan Hosea dan kawan-kawan yang akan standby untuk saudara mau beli tiket, bisa langsung setelah ini. Oke, itu saja beberapa pengumuman yang ditekankan sebelum kita membuka firman Tuhan. Mari kita membuka dari Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai yang ke-29. Kita akan membaca Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Yang pria bersama-sama dengan saya membaca 21, lalu yang wanita 22, seterusnya sampai yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan 1 kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tidak akan melihat mukamu lagi. Saudara, pasti pernah mengalami mati lampu ya di Jakarta ini, nggak mungkin enggak. Tergantung, cuman sekarang mungkin lebih baik kondisinya, nggak berkepanjangan. Tapi saya ingat dulu waktu masih lebih kecil, saya tinggal di daerah yang sering mati lampu dan itu bisa mulai dari beberapa jam sampai bisa seharian dan bergantian ya, lokasi ini terus ke lokasi yang lain gitu. Setelah saya tinggal di RMCI aman damai, tidak pernah mati lampu. RMCI ada genset. Jadi ini saudara, kalau kita melihat ya dari tulah pertama sampai yang ke-9, coba kita tampilkan, kita refresh sekali lagi buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali datang atau belum mengikuti serinya mulai dari yang tulah pertama sampai ke-9. Kita membahas setiap minggu itu satu tulah gitu ya, satu demi satu gitu. Dan saudara, kita sudah pernah membahas bahwa tulah 1 sampai ke-10 bisa dibagi menjadi ada semacam tiga seri ya. 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah tulah 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, lalu 7, 8, 9. Tulah yang ke-10 itu benar-benar berbeda total gitu. Itu seperti special case gitu. Jadi 1 sampai 9 dibagi jadi 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 7, 8, 9. Kita melihat ada pattern yang memang sengaja dituliskan gitu. Bahwa setiap kali tulah pertama selalu munculnya waktu di pagi gitu ya. Time of warningnya sama, lalu juga formulanya juga sama gitu. Ya kita nggak jelaskan lebih lanjut. Tapi ini waktu kita membahas yang ke-9, berarti ini adalah seri yang terakhir. Ini seri yang ketiga dan yang ketiga dari yang ketiga. Berarti ini udah yang finale gitu ya dari semua seri ini. Lalu kita mestinya kan lihat ya dari 1 sampai ke-9 itu harusnya ada semacam eskalasi, makin lama tuh makin parah gitu. Kalau sebelumnya air menjadi darah, rakyat yang terdampak, tetapi Firaun misalnya ya, dia masih bisa minum wine, minum jus, kayaknya masih aman-aman saja gitu. Lalu makin lama tuh makin lihat ke-4, lalu ke-5 mulai ada kematian gitu ya, walaupun hanya ternak yang mati. Lalu ke-6 mulai mereka juga ikutan kena barah gitu ya, sakit-sakit di kulit mereka. Lalu ke-7 dan ke-8 itu benar-benar kehancuran total daripada mereka punya tanaman, mereka punya ternak gitu. Jadi ekonomi mereka juga habis gitu. Ini kita sudah bahas, makin lama tuh makin parah.
Lalu kita mestinya expect apa? Ke 9. 9 harusnya lebih parah dari yang ke-8. Tapi kenapa? Coba tampilkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini 1, lalu 2. Katak ketiga itu nyamuk ya, keempat. Nah, lalat pikat. Lalu yang kelima kita bisa lihat sampar pada ternak. Keenam boils barah. Lalu yang ketujuh hujan es. Dan yang kedelapan itu belalang. Dan baru 9 darkness. Darkness ini saya agak kurang suka gambar yang ini. Seharusnya itu benar-benar gelap ya. Nanti nggak ada cahaya seperti yang di dalam ruangan ini gitu. Nanti kita akan lihat di dalam khotbah. Nah, saudara cuman mati lampu gitu ya. Saudara akan bilang, saya lebih mending. Saudara kalau pilih harus mengalami salah satu tulah gitu. Saudara pilih yang mana? Lebih pilih barah atau lebih pilih mati lampu? Saudara pilih mendingan mati lampu ya. Dibanding barah ya. Dibanding ternak mati ya ekuivalensi modernnya Innova Bapak Ibu gitu ya, atau Avanza Bapak Ibu rusak gitu, terus hancur gitu. Nah kita kan pilih mati lampu nggak apa-apa lah, kayaknya masih bisa ditolerir begitu. Lalu kenapa 9 nih kok jadi melempem dibandingkan harusnya makin meningkat begitu ya saudara? Yaitu adalah ini saudara. Kita itu kalau kita merasa tadi menjawab kayaknya yang ke-9 gak lebih parah dibanding tulah-tulah sebelumnya ya. Mungkin karena kita hidup di dalam zaman modern di mana mati lampu itu not a problem anymore buat kita. Bahwa kita selalu bisa pakai genset, kita itu lampu di mana-mana. Tapi sekarang kita coba balik dulu ke dalam budaya kuno di mana mereka melihat yang namanya kegelapan itu adalah sesuatu banget gitu, sesuatu yang berbahaya gitu. Buat budaya kuno sebelum lampu ditemukan at least ya, yang namanya malam itu identik dengan bahaya. Dan orang gak beraktivitas apa-apa malam karena belum ada lampu gitu ya, kecuali obor atau lilin, dan itu terbatas sekali. Jadi biasanya kota-kota atau desa-desa setiap malam itu gerbangnya akan ditutup supaya orang luar misalnya yang pengen menyerbu dari tempat lain gak bisa masuk. Demikian juga pintu-pintu juga akan dikunci gitu ya, supaya gak ada maling masuk atau garong masuk gitu. Dan ada anggapan orang yang aktif pada malam hari itu biasanya jahat. Dan memang kenyataannya begitu. Bahwa malam-malam itu biasanya punya niat jahat gitu, untuk merampok atau untuk garong dan kriminal pokoknya ya. Dan kita nggak masalah gitu ya, karena kita sekarang bisa beraktivitas malam dan kita travel malam-malam nggak merasa bahaya karena ada lampu jalanan, mobil kita ada lampu, motor ada lampu gitu. Kecuali apa saudara? Kecuali mereka ada terang dari bulan, mereka baru bisa travel. Kalau enggak, mereka nggak akan bisa jalan-jalan gitu, travel ke berbagai tempat di malam hari. Jadi mereka hanya bisa itu kalau ada terang bulan. Tapi itu pun kalau ada terang bulan, tetap orang itu nggak travel saudara. Kenapa? Ya karena tadi takut di tengah jalan itu dirampok atau menghindari itu ya orang-orang jahat kriminal gitu. Apalagi mereka nggak punya handphone, mereka nggak bisa telepon 911. Jadi mereka sangat-sangat ngeri itu beraktivitas di malam hari. Jadi itu saja ya saudara, malam gelap itu sudah mencerminkan satu nuansa bahaya gitu, satu nuansa bahaya. Dan bukan hanya bahaya dari luar, tapi juga mereka sangat melihat yang namanya kegelapan itu berdampak secara internal. Bukan hanya bahaya secara eksternal, tapi juga dari dalam gitu. Ini ada satu orang yang menulis gini ya, total darkness, kegelapan total itu membuat kita itu kehilangan sensori. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa berjalan dengan biasa gitu. Membuat kita disoriented dan juga distress psychologically. Jadi ini memang betul saudara, orang yang terekspos di dalam gelap secara cukup lama gitu ya, akan terdampak secara psikologis. Membuat orang itu jadi distress, menjadi depresi, menjadi juga punya perasaan hopelessness gitu ya. Tidak berpengharapan gitu, gloomy dan lebih cepat marah dan ini semua saudara. Jadi seakan-akan
nanti kita lihat ya, 3 hari mereka mati lampu, itu seakan-akan mereka itu kayak masuk kubur 3 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan pikir seperti tadi gitu ya, mereka bisa beraktivitas pakai lilin dan yang lain. Ternyata enggak saudara. Itu seperti nanti ini adalah preview sebelum benar-benar menghadapi kematian. Kematian yang betul-betul mereka nggak bisa berespon apa-apa secara pasif gitu. Jadi ini seperti saudara dimasukkan ke dalam peti mati, 3 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira itu yang terjadi dan ternyata itu efeknya lebih scary, lebih mengerikan dibanding tula-tula yang lain. Dan di sini dikatakan ya, gelapnya ini di ayat ke-21 ya, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Yang namanya gelap itu kan sensori mata ya, bukan sensori sentuh ya. Maka banyak komentator itu yang mencoba menjelaskan maksudnya apa ini, kegelapan yang dapat diraba itu apa gitu ya. Lalu ada yang mencoba menjelaskan secara natural, oh mungkin ini gelapnya itu disebabkan oleh badai pasir gitu ya. Badai pasir itu begitu hebatnya sampai cahaya dari bulan, dari matahari itu tertutup oleh badai itu dan jadi gelap banget. Nah kita sudah lihat itu saudara di previewnya di sebelumnya di Tulah ke-8 ya. Tulah 8 dikatakan ya, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Itu aja udah semacam preview ya. Tulah ke-8 belalang itu menampilkan kegelapan dan benar-benar ini sekarang adalah kegelapan total gitu. Itu baru previewnya, yang ke-8 preview kepada 9 dan 9 semacam preview kepada yang ke-10 nantinya. Jadi saling berkaitan gitu. Dan meraba itu ya tadi bisa ditafsirkan sebagai badai debu pasir yang memang bisa terasa oleh tangan gitu. Tapi ada penafsir lain yang berkata kayaknya kalimat itu tuh lebih cocok ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai kegelapan sehingga orang itu harus meraba-raba saking gelapnya. Saudara yang punya itu ya jendela yang blackout ya. Itu tuh blackout curtain, tirai anti kegelapan itu benar-benar efektif kalau ketika ditutup itu ndak ada secerca cahaya pun bisa masuk gitu. Karena kalau masih ada sisi-sisi samping bisa masuk, saudara bisa lihat bayangan-bayangan sedikit dan saudara tahu ada meja di sini, ada ini di sini, nggak terlalu masalah. Tapi ketika itu benar-benar 100% gelap, itu nggak bisa ya saudara. Nggak bisa kita jalan tanpa mulai meraba-raba gitu ya. Ini jangan-jangan gimana ya kakinya ya, tendang apa gitu. Pelari tercepat pun kalau di dalam kegelapan itu nggak akan bisa berlari. Dia akan merangkak ya, atau berjalan pelan-pelan gitu. Jadi ini yang kita lihat gitu ya saudara. Ini bukan sekedar kegelapan yang natural. Ini benar-benar loh, kalau kegelapan yang natural cuma sekedar nggak ada cahaya bulan gitu ya. Ya bisa pakai obor, ya bisa dong pakai yang lain gitu. Tapi ini dijelaskan nanti gitu ya, bahwa orang itu nggak bisa lihat temannya, nggak ada yang bisa bangun dari tempat tidurnya. Itu kegelapan yang kayak gimana ya saudara? Kita agak sulit membayangkan gitu ya, karena mungkin kita nggak pernah ngalamin gitu di dalam kegelapan seperti tadi. Jadi ini memang menuntun kita ada kuasa supernatural yang Tuhan berikan kepada mereka. Seperti juga ya tadi ya, tula-tula sebelumnya juga natural tapi juga supernatural gitu. Karena datangnya daripada tangan Tuhan. Dan ini kalau kita bisa lihat ini adalah supernatural cause, supernatural event. Kita lihat memang ini adalah peperangan antara Yahweh dengan dewa-dewa Mesir. Ini sudah kita bahas juga ya, bahwa di sebelum-sebelumnya itu ada dewa-dewa yang mewakili misalnya Sungai Nil, yang mewakili katak. Lalu ada yang berkata, loh Tulah ke-8 itu dewanya apa? Itu mah dewa minor, dewa-dewa yang tidak signifikan. Kalau saya sebutkan namanya, saudara mungkin juga nggak pernah dengar gitu ya. Namanya itu adalah Dewa Nepri, the God of Grain. Terus Dewa Senehem, itu dewa yang melindungi daripada pest, daripada wabah. Dewa Anubis yang melindungi dari ladang dan pertanian. Saudara mungkin pernah dengar Anubis kali ya. Tapi kalau yang lain, Senehem, Nepri itu siapa? Ngapain Yahweh ngalahin cuman yang ecek-ecek begitu? Ya
Nah, tetapi justru ini kalau tadi dicemooh ya Yahweh lawannya dewa-dewa yang kecil. Nah, tulah ke-9 ini saudara, ini lawannya adalah dewa yang paling major, yaitu dewa Ra. Dewa Ra itu dikatakan Ra was the king of the deities and the father of all creation. He was the patron of the sun, heaven, kingship, power, and light. Jadi kalau dibilang dewa mana yang paling perkasa, dewa Ra yang berkuasa atas matahari, dan bahkan dia dikatakan dia itu adalah matahari itu sendiri. Jadi saudara, ini ya kalau misalnya Ip Man ya, kemarin saya beberapa hari yang lalu nonton Ip Man. Itu Ip Man lawan Jepang gitu, karate Jepang, dia bisa lawan 10 karate Jepang gitu. Dan 10 itu dihajar habis sama dia. Dan kita akan bilang ya itu mah cerek-cerek, gampang buat Ip Man gitu. Sampai apa? Sampai jenderalnya Jepang turun sendiri ya. Jenderalnya Jepang, wah 1 lawan 1. Wah kita akan lihat gimana ini, siapa yang menang ini. Karena jenderalnya juga kayaknya sakti banget, hebat juga gitu ya. 10 tadi juga kalah juga gitu. Nah ini gimana? Nah sama saudara, seperti tadi. Kalau tadi kita bilang, ya dari tulah 1 sampai ke 8 yang dihajar oleh Yahweh adalah dewa-dewa yang kecil-kecil gitu ya. Ya nggak masalah, karena seperti tadi, Ip Man belum ngalahin Jepang selama jenderal Jepangnya masih dikdaya gitu. Tapi setelah jenderalnya habis dikalahkan, nah baru deh boleh bilang Cina itu lebih hebat daripada Jepang. Kira-kira kan begitu ya, ilmu bela dirinya maksudnya. Jadi di dalam situ kita juga berkata, nah nih sekarang Yahweh berhadapan dengan jenderalnya ini, Ra, muncul, turun, siapa yang bakal menang. Nah baru sekarang kita lihat kegelapan 3 hari itu memberikan pesan yang sangat jelas, dan gak mungkin enggak saudara. Semua rakyat, semua orang Mesir bakal bilang, wah Ra KO nih kayaknya nih. Udah 3 hari nggak muncul kekuatannya, nggak ada terang sama sekali. Ini mah total knockdown dari Yahweh gitu ya. Mereka bisa berdoa, sembahyang, memberikan persembahan, tapi tetap aja gelap dan nggak ada terang sedikit pun gitu. Jelas saudara. Well, saudara akan bilang, tapi itu nggak ada di Alkitab loh, dewa-dewa tadi gitu ya. Ya, itu penjelasan secara kultural saudara. Bahwa kalau kita mengerti kondisi saat itu, saudara akan lihat memang itu yang di dalam benak mereka. Oke, kalau misalnya kita pengen bilang kita pakai kategori Alkitab gitu ya, tidak pakai kategori secara kultural gitu. Tetap sama saudara, kegelapan itu tetap sesuatu yang tema yang sangat major. Kenapa saudara? Karena terang dan gelap itu adalah ciptaan Tuhan. Terang gelap itu seakan-akan Alkitab mau bilang dewa terang itu bukan Ra. Tapi adalah kegelapan juga bukan sesuatu yang eternal begitu ya, yang berhadapan dengan misalnya yin yang gitu ya. Ini 2 force atau 2 kuasa yang sama-sama kuatnya saling terus berseberangan begitu. Jadi ada dewa terang lalu ada dewa gelap. Di Alkitab enggak. Di Alkitab dikatakan dari kitab penciptaan itu dari awal sudah dikatakan Tuhan itu berkuasa atas kedua-duanya. Dia berkuasa atas terang, dia berkuasa atas gelap juga. Tidak ada yang bisa menguasai dari kuasa Tuhan. Maka di sini kita mau lihat seakan-akan di Kejadian 1 ayat 2 ya dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi sebelum penciptaan apa itu kondisinya bagaimana? Nah Kejadian 1 ayat 2 memberikan tulisan bumi belum berbentuk gitu ya. Haven't been formed. Dan masih kosong. Lalu apa? Gelap gulita. Nah ini kondisi sebelum penciptaan. Dan setelah Tuhan memulai penciptaan, hal pertama yang terjadi adalah berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan ini saudara ya, belum penciptaan dengan penciptaan. Seakan-akan sekarang Tuhan sedang balikan kondisi di dalam Mesir. Mesir itu sedang diputerbalikan penciptaan, sedang di-created, sedang diputerbalikan gitu ya. Yang tadinya terang, dan memang Mesir itu dikenal sebagai negeri terang karena ya pasir, padang pasir di mana matahari itu sangat terik begitu ya.
Tetapi sekarang dibalikan menjadi sangat gelap gitu. Terang yang menerangi kegelapan sekarang dibalikan ya, kegelapan yang menguasai terang. Tapi bukan hanya flashback kepada penciptaan, sekaligus ini juga membawa kita untuk melihat ke depan. Yaitu apa? Melihat kepada tulah berikutnya, yaitu tulah ke-10. Coba kita lihat ya, ini semacam preview kepada tulah yang ke-10. Next, di dalam Keluaran 12 ayat 29 sampai 31, nanti kita akan lihat tulah ke-10 itu diberikan pada waktu malam. Yaitu pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Lalu ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu juga. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, ayat 31. Ini jelas banget ya, dari tulah ke-10 itu seakan-akan ingin mengkaitkan malam gelap dengan tulahnya. Jadi kita memang sudah dibawa mempersiapkan di dalam tulah ke-9 ini semacam preview kepada tulah yang ke-8, ke-10. Seperti tadi tulah ke-8 belalang menjadi gelap, mempersiapkan kepada 9. 9 juga mempersiapkan yang kepada ke-10 gitu. Lalu ada seorang komentator ya, Brever S. Charles ini, dia bilang, tapi ada juga semacam kontras. Bukan hanya mempersiapkan ke depan, tapi juga kontras. Kontras apa? 9 dan 10 kontrasnya apa? Ke-9 itu dikatakan keheningan di dalam kegelapan untuk mempersiapkan kepada keriuhan tangis histeris dari orang-orang tua yang mendapati anak-anak mereka mati. Hening dan histeris. Ini kontras yang sering dipakai, teknik yang sering dipakai di film-film horor, saudara. Saudara, di film horor, saudara bisa bayangkan ada beberapa anak muda yang baru party, terang-terang, terus kelap-kelip, terus mereka pergi keluar, masih dengan botol bir di tangan mereka, ribut-ribut gitu ya. Wah, penuh keributan, penuh cahaya di mana-mana. Lalu tiba-tiba seorang bilang, itu rumah tua apa itu? Lalu mereka stop mobil mereka, lalu mereka mulai matikan musik yang ribut-ribut tadi, lalu mulai berjalan menuju ke rumah tua tadi. 3-4 orang anak muda ini datang menuju ke rumah kuno tersebut. Dan sekarang film yang tadinya terang sekarang mulai menjadi redup, menjadi mulai gelap. Dan fokus kepada pekarangan yang gelap. Dan yang tadinya ribut-ribut sekarang mulai menjadi hening ya. Kita bisa mendengar derikan sepatu melangkah dengan pelan-pelan. Lalu suara pintu terbuka. Terus hening. Terus tiba-tiba, seperti itu ya film horor. Terus tiba-tiba ada ada zombinya muncul, vampirnya muncul. Seperti itu. Exactly saudara. Kalau saudara tadi kaget, ini tulah ke-9 itu keheningan yang mempersiapkan kepada ya tadi pukulan paling dahsyat gitu yang dari ke-10 akan muncul seperti itu saudara. Ini kan teknik yang di film horor tuh muncul all the time ya. Kita dibiarkan hening itu bukan karena aman, tenang, bukan saudara. Mempersiapkan itu semacam intro nanti nih bakal siap-siap ini bakal pukulan yang lebih dahsyat. Lalu kita lihat di sini ya, apakah responnya Firaun bagaimana di dalam Keluaran 11? Apakah dia bilang, nggak apa-apa baru 3 hari, nggak apa-apa gitu. Enggak saudara, kita akan lihat di dalam Keluaran 11, responnya Firaun itu benar-benar kita akan lihat memang tulah ke-9 itu menakutkan sekali, mengerikan sekali gitu ya. Sesuatu yang membuat Firaun itu juga sampai akhirnya sudah Firaun manggil Musa, pergi ibadah sono. Tadinya di tulah ke-8 bilang kamu boleh pergi, tapi istri anak kamu jangan. Lalu di tulah ke-9 di sini bilang oke, boleh sono, semua pergi. Anak-anak kamu, istri kamu juga boleh pergi, tapi ternak jangan. Berarti sudah ada ini ya, sudah ada lebih yang diberikan oleh Firaun. Jadi mau bilang apa? Ke-9 ini efektif saudara. Karena nanti kita akan lihat gitu ya. Tulah 9 itu efek kepada psikologisnya itu sangat besar saudara. Nanti aja. Tapi kita lihat dulu di sini.
Kita pengen lihat usaha Firaun ya, bernegosiasi. Kalau saudara masih ingat di sebelumnya ketika dipukul, di tulah-tulah sebelumnya Firaun bilang, oke boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh. Terus Musa bilang nggak bisa. Oke, tulah datang lagi, lalu tulah ke-8, boleh pergi, tapi tinggalkan anak-anak kamu. Oh nggak bisa. Musa bilang yang beribadah bukan cuma laki-laki, tapi perempuan anak-anak kami juga ikut beribadah. Bukan seperti pola ibadahnya Mesir, hanya pria yang beribadah. Di dalam Israel semua gitu ya, papa, mama, anak semua ikut beribadah. Nah sekarang ya kalau mau bilang begitu, Firaun juga bisa bilang oke, kamu boleh ibadah, istri anak kamu juga boleh ikut deh gitu. Tapi kambing dombamu kan gak doa, lembu sapimu kan gak doa ya. Suruh mereka tinggal di sini. Jadi ini saudara, kita bisa lihat kalau di dalam konteks modernnya ya, seakan-akan tuh banyak ibadah itu yang negosiasi sama Tuhan. Saya ingat ada seorang orang tua yang belum Kristen, lalu anaknya jadi Kristen dan bilang, boleh kamu ke gereja, tapi gak boleh baptis. Boleh ibadah, tapi gak boleh baptis. Atau ada suami yang istrinya jadi Kristen, kamu boleh ke gereja, tapi anak-anak enggak boleh. Anak-anak tetap di agama yang lama, kamu aja yang jadi Kristen, anak-anak enggak boleh. Mirip kan nih saudara? Kalau yang ini bagaimana? Pergi, tapi tinggalkan domba ternakmu. Ini goblok kamu ya. Ngapain kasih persembahan, ngapain kasih perpuluhan, gereja yang kasih makan sama kamu. Ngapain? Nah ini saudara, mirip sekali. Ini yang diberikan oleh Firaun itu istilahnya adalah kamu boleh pergi, tapi urusan uang, urusan livelihood, urusan identitas stay di sini. Karena Firaun tahu apa sih yang menjadi identitasnya orang Israel? Mereka adalah peternak, saudara. Ingat ya waktu awal-awal mereka Yusuf membawa saudara-saudaranya datang ke Mesir, yang pertama kali dikenalkan tuh adalah kami adalah orang Ibrani, kami ini beternak, karena itu biarkan kami tinggal di Goshen. Kami beda dengan orang Mesir yang adalah petani. Jadi sampai di situ itu identitas mereka, dan itu juga semua harta mereka. Harta mereka ya di dalam ternak. Dan saudara pernah ingat itu gak? Waktu misalnya Merapi ya, yang abunya sampai berapa kilometer gitu. Saya membaca ada loh warga-warga yang gak mau disuruh mengungsi, radius berapa kilometer kan disuruh mengungsi ya. Itu gak mau ngungsi saudara. Kenapa? Karena lembu sapinya tuh masih di situ. Gak bisa diungsikan gitu. Jadi mereka gak bisa ngungsi, ataupun ada yang ngungsi akhirnya, tapi hari keberapa mereka balik untuk kasih makan lembu sapinya. Walaupun itu resiko, udah dibilang jangan gitu. Tapi tetap gitu, kalau enggak siapa yang kasih makan lembu sapi kami gitu, di kandang gitu. Jadi saudara mesti lihat, kita sih nggak mengerti gini karena nggak ada dari kita yang jadi peternak. Tapi buat mereka yang punya hubungan batin dengan ternak mereka gitu ya. Hubungan batin bukan cuma secara harta gitu, tapi memang juga mungkin ini ya pets ya. Ada orang-orang yang punya hubungan dengan pets yang sangat erat gitu. Jadi tahu gitu ya bahwa buat Firaun tuh punya konsep adalah hatimu akan kembali di mana uangmu ada. Karena buat Firaun tahu kok bahwa dewa-dewa itu tuh bisa di make use. Yang penting itu adalah dewa-dewa ini bisa kasih apa gitu ya. Kayak orang-orang beribadah kepada dewa-dewa kan seringkali juga UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Saya kasih sesajen ini supaya apa? Supaya dewa kasih lebih banyak kepada saya. Kalau kita memberikan persembahan perpuluhan dengan motivasi yang demikian, ya berarti kita tidak beda dengan orang-orang dari agama yang lain gitu ya. Yang ujung-ujungnya urusan Tuhan itu ujung-ujungnya duit aja gitu ya. Teologi kemakmuran kenapa ditegur sangat keras? Karena UUD, ujung-ujungnya duit gitu ya. Dan ini yang buat Firaun pikir adalah kalau saya begitu, maka semua orang juga begitu. Ada orang yang berkata, everybody has a price, name your price. Setiap orang itu ada harganya. Setiap orang itu bisa dibeli. Kenapa? Karena dia sendiri bisa dibeli.
Dia sendiri itu bisa kompromi asal ada dolar yang lebih besar, ada angka yang lebih besar, maka ya bolehlah gitu ya. Ada amplop di bawah meja, oke lah, integritas segala macam bisa diatur gitu. Maka dia berpikir juga semua orang akan seperti demikian. Dan Israel enggak. Israel dikatakan kami itu harus beribadah, bukan masalah uang. Dikatakan ya. Padahal sebelum-sebelumnya hambanya itu sudah peringatkan dia, loh jangan main-main loh sama ini Yahweh. Kalau enggak Mesir ini bakal hancur gitu. Jadi yang namanya proyeksi saudara. Firaun itu dalam bahasa psikologi itu proyeksi diri. Kalau dia melihat demikian, dia pikir semua orang juga melihatnya demikian. Padahal enggak ya. Hamba-hambanya sudah bisa melihat apa yang benar, tapi Firaun tuh masih dibutakan dan gak bisa lihat kecuali apa yang di dalam kekerasan hatinya sendiri. Maka dikatakan semua boleh pergi kecuali ternakmu. Maka Musa bilang no way, enggak, semua harus pergi. Dan itu artinya apa saudara? Kalau semua harus pergi itu artinya no coming back, no return. Argumennya Musa bahkan belum tahu mana yang Tuhan mau untuk jadi korban. Jadi semua harus pergi. Saudara, ini musim-musim lebaran ya. Musim-musim yang membuat jantung beberapa majikan mulai dak-dikduk. Apakah mbak-mbak bakal balik lagi atau enggak. Apalagi kalau mbaknya pulang lebaran terus bawa semua koper dan semua baju-bajunya, semua barang-barangnya gitu ya. Loh mbak ngapain, kan cuma pulang seminggu gitu ya. Baju-baju taruh aja. Oh iya enggak apa-apa Tuhan, mau bawa semuanya gitu ya. Dan kita sudah tahu itu artinya apa kalau bawa semua gitu ya. Bahkan harus 2 koper, padahal cukup 1 tas kecil gitu. Itu artinya no plan to return. Gak ada rencana untuk balik lagi. Jadi waktu Musa bilang semua harus pergi, itu istilahnya itu nggak ada rencana untuk balik lagi. Memang kalau kita lihat di awal-awal, di tulah-tulah awal itu memang Musa mulai negosiasinya ya. Saudara, kita mesti ngerti ini bukan pembohongan atau yang lain, tapi penafsir bilang ini memang gaya negosiasi Timur Tengah. Mulai dengan tawaran kecil dulu. Oh Yahweh suruh kami pergi beribadah selama 3 hari. Tapi makin lama makin jelas bahwa intensinya tuh bukan cuman pergi sebentar lalu balik lagi. Intensinya benar-benar adalah kami bakal pergi untuk selama-lamanya dan kami bawa semua gitu. Jadi kayaknya mulai dari tulah 1 sampai ke 8 gitu, udah makin jelas saudara, kami akan pergi semua dan yang lain. Dan kayaknya secara implisit Firaun juga udah tahu, tetapi sekarang ini bukan cuma tersirat, tapi juga benar-benar tersurat gitu ya. Kami bakal pergi, kami gak bakal balik lagi. Dan akhirnya di sini stalemate ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Jadi yang satu mau pergi, yang satu tidak mau pergi. Nah di dalam film Prince of Egypt menarik saudara. Itu kan ada lagunya ya, Let My People Go. Jadi lagunya itu sambil adegannya terus berjalan. Ada suara Musa yang bernyanyi, Let my people go, let my people go. Lalu ada suara Firaun juga yang berkata, I will not let your people go. Lalu ditutup dengan mereka duet. Yang satu nyanyi, Let my people go, sama I will not let your people go. People go-nya bersamaan gitu. Tuhan sudah wanti-wanti dari awal ya. Firaun tuh gak bakal bebaskan. Kecuali dengan tangan Tuhan yang teracung baru dia akan nyerah. Baru dia akan membebaskan. Maka Firaun gak ada jalan lain selain yang dia bisa lakukan seperti biasanya. Yaitu apa? Ancaman mati. Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ini no turning back saudara. Jadi ini udah jelas banget ya. Ini gak ada lagi conversation, gak ada lagi negosiasi. Kalau ini bakal terjadi lagi, salah satu bertemu lagi, gak ada jalan lain gitu. Nah ini ya yang kita lihat saudara. Nah sekarang ini tema yang menarik sebelum kita nanti masuk ke dalam satu bagian di dalam perjanjian baru. Saudara, gelap dan terang itu banyak sekali dicatat. Dan tema di dalam Alkitab itu sangat-sangat limpah berbicara tentang kegelapan. Tapi setidaknya ya,
ini ada bahan yang bisa menjelaskan mungkin sampai 7 atau 8 tema tentang kegelapan gitu. Tapi kalau mau coba di-summarize, kita bisa summarize menjadi 3. Yaitu pertama adalah yang namanya kegelapan, motif kegelapan itu berbicara tentang kejahatan manusia. Misalnya beberapa ayat ya, Amsal 2 ayat 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Ini kan ya, dikontraskan jalan yang lurus sama jalan yang gelap gitu. Lalu Yohanes 3 ayat 19, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kegelapan seringkali diidentikan dengan kejahatan gitu ya, perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan identik dengan spiritual ignorant, orang yang nggak ngerti atau belum dapat wahyu Tuhan, sedangkan terang itu semacam revelation ya, semacam enlightenment gitu ya, membukakan orang bisa bertobat gitu. Jadi kita kan tahu ya saudara, kalau orang yang di dalam kejahatan itu suka kegelapan, seperti hasil korupsinya itu bisa disembunyikan di dalam berbagai cara supaya KPK pun atau jaksa pun nggak bisa mengendusnya gitu, karena benar-benar dikaburkan, kabur itu sudah digelapkan gitu. Tetapi orang yang jujur, orang yang terang nggak ada masalah gitu, silakan periksa, saya sih nggak ada masalah gitu ya, silakan aja periksa dengan pajak saya nggak ada masalah dengan hal tersebut gitu. Dan yang kedua adalah urusan judgment of God, penghakiman atau penghukuman Tuhan. Misalnya di Zefanya 1 ayat 14 ayat 15, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Lalu Markus 8 ayat 12 lebih jelas lagi, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Hukumannya tuh apa? Hukuman bagi orang yang suka kegelapan, dilempar ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kamu suka gelap, kamu akan stay di dalam kegelapan. Dan yang ketiga, temanya adalah tentang penderitaan dan kematian. Ayub 10 ayat 21 sampai 22. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ini saudara, kegelapan itu benar-benar digambarkan sebagai kejahatan, digambarkan sebagai penghakiman, digambarkan sebagai kematian. Dan kalau saudara belum ngeh bahwa kegelapan itu mengerikan begitu ya, karena kita flooded with lights. Ada artikel yang tulis sekarang ini adalah gambaran atau usaha manusia yang harus dilakukan justru mematikan lampu gitu. Karena kita sudah sangat polusi cahaya. Jadi di waktu itu saya baca artikelnya tuh dari BBC ya, di Australia gitu ya. Itu malam-malam lampu terang banget, itu membuat burung-burung yang migrasi itu jadi kacau gitu. Mereka karena biasa lihat gelap gitu, tapi sekarang ini jadi terang banget, mereka jadi hilang arah. Dan itu yang membuat burung-burung jadi pola migrasinya jadi kacau. Jadi ini mereka sedang gimana kalau matiin jadi bahaya gitu ya. Orang-orang yang mau jogging malam-malam nanti dirampok. Tapi kalau nyalain burung-burung jadi susah, binatang gitu ya, jadi sulit adaptasi dengan cahaya buatan manusia gitu. Nah, kita pergumulannya adalah matiin lampu. Tapi buat mereka orang zaman itu ya, atau bahkan sampai sekarang gitu, gelap itu mengerikan saudara. Saya ingat itu hukuman di penjara, salah satu yang paling menakutkan itu tuh bukan hukuman fisik. Hukuman yang paling menakutkan bahkan bagi kriminal yang paling tough sekalipun adalah itu yang namanya sel gelap sendirian. Isolation cell sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain selama berhari-hari, cuma dikasih makan, nggak tahu waktu, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam, dan itu bikin orang itu disorientasi gitu. Dan ini saya baca satu artikel waktu mempersiapkan ini, ada 2 orang pejudi yang taruhan. Oke,
Mau gak taruhan? Apa? Kamu bisa gak tahan di dalam ruangan yang super gelap, gak ada lampu apapun, tapi kita siapin makan, kita siapin semuanya gitu ya. Makannya pun dikasihnya waktunya sengaja disebar-sebar supaya dia nggak tahu ini makan pagi atau makan siang atau makan malam. Jadi sense of waktunya pun juga dia nggak bisa tahu gitu. Kacanya pun disembunyikan semua jadi nggak ada reflection. Kamu tahan 30 hari. Oke, kamu kasih saya berapa? Kasih $100.000. Oke, $100.000. Oke, jadi orang ini mau gitu ya. Dia bilang ya, hari kedua malam gak tahu apa, itu dia mulai berhalusinasi. Mulai halusinasi, mulai lihat ada orang lompat-lompat, ada itu. Dan itu mengerikan saudara. Saudara nanti bisa YouTube sendiri lah ya. Ada video-video yang menjelaskan betapa mengerikannya itu. Dan orang itu bisa mulai suicidal bahkan di hari yang ke-7, ke-8 gitu. Dan itu mulai bisa jadi gila saudara. Keluar-keluar itu gila beneran. Jadi ini yang kita bisa lihat ya, kegelapan itu mengerikan. Ya memang kita agak susah karena kita terlalu terang di sini. Tapi waktu kita membaca ke perjanjian baru saudara akan langsung notice ada satu momen di mana kegelapan itu juga berkuasa besar. Dan menimpa satu daerah keseluruhan. Yaitu di mana? Mari kita buka dari, ada ya di sini ya. Di dalam Golgota. Coba kita baca ya. Itu Matius 27, Markus 15, Lukas 23, ini semuanya sama ya. Itu ketika Yesus disalib, dikatakan apa? Yaitu adalah dikatakan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Hanya 3 jam saudara. 3 jam mewakili, ya kalau di sini tulah ke-9 itu 3 hari ya. Dan saya rasa ini nggak terlalu beralasan untuk mengkaitkan kedua event ini, tulah ke-9 dengan kegelapan di Golgota gitu. Karena buat orang Israel sepertinya mereka akan langsung kayaknya ini tulah ke-9 sedang terjadi sama kita. Dan Amos 8 ayat 9 ayat 10 itu juga memberikan satu link sekali lagi gitu ya. Amos 8 tampilkan. Yaitu satu nubuatan, pada hari itu akan terjadi, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung kepada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit dan pedih. Di Mesir, penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan turun akan kedegilan, kekerasan hati manusia yang lawan Tuhan. Dan mereka akan meratapi setiap anak sulung Mesir yang mati. Tulah ke-9, kegelapan, lalu berikutnya adalah kematian anak sulung. Di Golgota juga kegelapan, dan berikutnya yang kita lihat adalah anak sulung mati. Tapi bukan anak sulung Mesir, tetapi anak sulung Allah Bapa sendiri yang harus dimatikan. Yang mengejutkan, penghakiman turun di Golgota bukan kepada Pilatus, bukan kepada orang-orang Farisi. Yang menyalibkan Tuhan Yesus turun kepada siapa saudara? Turun kepada the Son of God. Dan Yesus mati di jam 3 dikatakan. Kenapa secepat itu? Karena penyalipan biasanya makan berhari-hari. Karena at the 9th hour is about the time of evening sacrifice. Karena itu adalah waktu untuk persembahan korban petang. Jadi Yesus mati di saat atau di jam sebagai sacrifice. Pada jam evening sacrifice. Jadi saudara, kalau kita mau mengkaitkan demikian ya saudara. Bagi saudara yang hidup di dalam kegelapan, yang namanya terang itu kabar buruk. Saudara yang tadi ya, misalnya saudara adalah pegawai Ditjen Pajak yang tergolong di dalam geng, kita belum tahu siapa, dan tiba-tiba harus dibuka, wah kabar buruk ini. Terang gitu ya, harus terang benderang sekarang siapa orang-orangnya, wah itu kabar buruk saudara. Tetapi bagi saudara yang justru sekarang ini sangat-sangat
gunda gulana karena pengen keluar dari kegelapan, pengen keluar dari ikatan dosa, pengen keluar dari habit-habit yang saudara nggak bisa keluar. Terang justru adalah kabar baik, saudara. Saudara kira-kira yang mana? Saudara yang lebih enjoy di dalam kegelapan, atau saudara yang justru sedang berjuang untuk keluar dari kegelapan? Gereja adalah tempat di mana justru jemaat saudara bersedia diterangi firman Tuhan. Ada seorang yang datang kepada Bapak Pendeta yang berkata, Bapak Pendeta kenapa? Sepanjang khotbah tuh tegur-tegur dosa saya. Terus Bapak Pendeta bilang, loh saya nggak tahu dosa Bapak apa. Saya hanya berkhotbah dan kalau Bapak kena ya itu artinya Tuhan sedang membukakan segala dosa-dosa saudara. Jangan justru marah kepada Bapak Pendeta, tapi bertobatlah dan bersyukurlah sama Tuhan kalau saudara itu masih merasa tertegur. Karena Firaun enggak, saudara. Firaun itu tetap keras hati dan sampai akhir enggak pernah bertobat. Dan ini justru adalah firman yang dinyatakan dengan keras di mimbar untuk menegur dosa. Itu sekaligus juga kabar baik. Karena orang yang bersembunyi di dalam dosa itu bisa diajak untuk keluar daripada dosa-dosa mereka. Atau juga yang sedang bergumul ya, yang sedang menghakimi diri sendiri terus menerus, kok saya jatuh lagi, kok saya gak bisa keluar, kok saya terus depresi, kok seakan-akan ini kegelapan yang gak ada terangnya. Saudara yang masih hidup dalam gelap, terus hari Senin sampai Sabtu bergumul di dalam dosa, bergumul di dalam kegelapan, bergumul dengan pencobaan, bergumul dengan setan, bergumul dengan orang-orang di sekitar. Saudara, justru kebaktian itu harusnya menjadi kabar baik. Kenapa saudara? Karena di dalam kebaktian ada firman Tuhan yang menerangi, ada firman Tuhan yang mengingatkan, dan juga di akhir kebaktian ada blessing. Coba kita lihat dari blessing yang seringkali kita ucapkan, hamba Tuhan ucapkan di mimbar ini untuk menutup di dalam berkat. Berkatnya itu apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Firaun gak pernah mendapatkan kalimat ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena Firaun memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Dan Tuhan juga memalingkan wajahnya daripada Firaun. Karena itu kalau saudara bergumul di dalam hati, saudara masih datang kebaktian, saudara masih ditegur oleh dosanya, itu berarti Tuhan belum membuang saudara. Tuhan masih berbelas kasihan, Tuhan masih memberikan penyinaran wajahnya, Tuhan masih memberikan anugerahnya. Jadi datang lagi karena hari Minggu adalah hari kita di recharge untuk kembali melawan dosa-dosa kita. Oh saudara, kita akan terus bergumul di dalam dosa. Tapi bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita menyerah di dalam kegelapan. Tapi justru firman Tuhan terang dan juga ibadah itu memberikan terang supaya saudara bisa melawan dosa-dosa mulai dari besok hari Senin sampai ke Sabtu lagi. Dan saudara babak belur sepanjang 6 hari, saudara datang lagi, di-recharge lagi oleh firman Tuhan, di-recharge lagi oleh berkat Tuhan untuk menghadapi lagi kegelapan-kegelapan yang terus berusaha menarik kita. Dan bacaan, kenapa kita baca Alkitab setiap pagi, setiap malam, supaya apa? Memberikan kekuatan untuk kita melawan kegelapan. Kalau enggak, kita enggak akan kuat. Dan ini janji Tuhan bahwa terang tidak akan menguasai, kegelapan tidak akan menguasai kita, tapi justru terang yang akan menguasai kegelapan. Inilah kabar baik bagi kita yang terus-menerus berhadapan dengan kegelapan, bahwa satu saat terang akan menang dan kita akan berbagian di dalam kerajaan terang tersebut bersama-sama dengan Kristus yang dipadamkan di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita bisa punya pengharapan. Murid-murid hopeless ketika mereka mendengar juru selamat mereka mati di kayu salib. Tapi hari ketiga Yesus bangkit dan itu memberikan pengharapan dan juga memberikan kemenangan. Dan kita berbagian di dalam kerajaan yang penuh pengharapan. Saudara jangan mau ditipu oleh
Setan yang berkata, sudahlah kamu hopeless, sudahlah nggak ada jalan keluar. Tidak saudara. Paskah membuktikan ada pengharapan dan ada kemenangan. Mari kita minta pengharapan dan kemenangan untuk melawan dosa dan kegelapan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk janji Tuhan. Dan juga fakta yang kami lihat, kubur tidak berkuasa untuk menahan. Kegelapan tidak berkuasa. Karena terang fajar kebangkitan mengalahkan malam-malam maut. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mempunyai pengharapan dan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami yang terikat di dalam dosa, kami boleh dibebaskan. Kami boleh mempunyai kekuatan untuk melawan dan kami boleh dijanjikan kemenangan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Biarlah orang-orang yang masih di dalam belenggu Firaun, belenggu iblis, mereka juga boleh dibebaskan. Dan bagi mereka yang mengeraskan hati seperti Firaun, biarlah hati mereka juga boleh dilembutkan dan satu saat boleh ada pertobatan yang sejati. Kami berdoa bagi setiap dari kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.